Presiden Joko Widodo itu dalam kapasitas presiden, tapi pertanggungjawabannya pribadi Insinyur Joko Widodo. Karena dalam petitumnya kami meminta Insinyur Joko Widodo untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Tapi ternyata hari ini negara telah mempraktikkan ketidaktaatan hukum dengan menunjuk setnek tanpa melibatkan prinsipal, yakni Presiden Joko Widodo. Maka rakyat akan cari jalannya sendiri untuk menempuh keadilan. Dan majelis hakim bertanggung jawab. Bila ada terjadi kerusuhan dan lain sebagainya, tanggung jawab. Karena kami sudah koridor benar lewat hukum. Kami betul-betul taat hukum. Tapi kami dibalas dengan tidak taat hukum. Nah, ini persoalan serius yang mulia. Mohon temukan hukum yang benar. Jangan rasa keadilan rakyat diganggu. Azab Allah akan cepat datang. Bertanya kepada kuasa dari penggugat, adakah mediator di luar pengadilan? Izin yang mulia. Pertama, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya kira sebelum kita memasuki agenda selanjutnya, yakni mediasi dan penunjukan mediator, baik itu oleh pengadilan maupun ditunjuk oleh para pihak yang memiliki mediator, kami ingin klarifikasi beberapa hal dan sikap kami untuk dicatat di dalam majelis yang mulia ini. Yang pertama, gugatan yang kami ajukan oleh segenap rakyat ini, ada perwakilan rakyat yang menggugat Presiden Joko Widodo itu dalam kapasitas presiden, tapi pertanggungjawabannya pribadi Insinyur Joko Widodo. Karena dalam petitumnya kami meminta Insinyur Joko Widodo untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Artinya pertanggungjawaban personal dan kelembagaan melekat. Sehingga tadi saya melihat di dalam surat kuasa yang ditunjukkan oleh tergugat itu surat kuasa oleh setnek, yakni Pak Pratikno. Padahal ini bukan untuk dan dalam rangka kewenangan negara ansih, tapi juga ada pertanggungjawaban pribadi presiden yang dalam hal ini Insinyur Joko Widodo. Oleh karenanya, pertama, sikap kami dari penggugat tidak mengakui eksistensi daripada tergugat yang mendapatkan mandat dari sekretaris negara setnek, bukan dari Insinyur Joko Widodo. Itu yang pertama. Yang kedua yang mulia, sebenarnya kami sudah mengkonfirmasi berulang-ulang tentang gugatan ini dan kami sangat sayangkan saat kami menggugat banyak dari elemen dari negara, khususnya daripada sekretariat negara dan juga pihak-pihak lain yang terkait mempersoalkan kami tidak paham hukum. Tapi ternyata hari ini negara telah mempraktikkan ketidaktaatan hukum dengan menunjuk setnek tanpa melibatkan prinsipal, yakni Presiden Joko Widodo. Karena di dalam mediasi nanti kami juga berharap prinsipal bisa hadir, karena persoalan ini, karena ini perdata, bisa diselesaikan manakala para pihak prinsipal itu hadir, sehingga suasana kebatinan antara rakyat dengan pemimpinnya itu bisa bertemu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami tentu saja tidak ingin proses ini berlama-lama. Kami meminta melalui majelis agar diproses secara first take saja. Karena eksistensi daripada tergugat dalam proses akut tidak bernilai secara hukum, dan oleh karenanya kita tunduk pada undang-undang. Apabila tergugat tidak hadir dan atau hadir tapi tidak memiliki legal standing sebagaimana memenuhi peraturan perundangan, maka sebagian untuk asas berperkara cepat, mudah dan sederhana, persara persidangan ini bisa diproses secara first take dan menghukum Presiden Joko Widodo sesuai dengan amar tuntutan yang kami hadirkan di dalam proses gugatan, yakni mengundurkan diri dari jabatannya. Saya kira itu yang perlu kami klarifikasi, dan mungkin Bang Egi ada tambahan, silakan Bang. Sebelum saya, karena ini satu tim yang mulia, jadi saya persilakan Bu Eli, Bu Kurnia, Saudara Engkong, dan kalau Jali kan prinsipal. Ada Bu Eli mau ngomong? Engkong dulu. Engkong, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang mulia. Perlu kami tambahkan lagi apa yang disampaikan oleh rekan kami tersebut.
sesuai dengan permintaan kami 2 minggu yang lalu, maka legal standingnya daripada kuasa hukum Presiden Jokowi itu dianggap saja tidak ada, dan kami harapkan tetap dia keluar. Artinya sesuai dengan HIR dia bukan kuasa daripada Presiden, karena yang di situ yang ditandatangani oleh Sekretaris Negara, bukan sebagai Presiden. Itu. Terima kasih Yang Mulia. Bu Kurnia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Mulia, memperkuat apa yang disampaikan oleh rekan-rekan kami ingin menyatakan bahwa mengapa negara ini di manage sedemikian rupa. Defendant atau orang yang digugat ini adalah Presiden Republik Indonesia dalam kapasitasnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, tapi juga beliau secara pribadi. Seperti dikatakan oleh Ahmad Khosinuddin tadi, melekat kedua itu. Sudah 3 kali persidangan, selalu saja sikapnya seperti ini. Kami tidak mengerti bagaimana beliau bisa memimpin negara jika dipanggil persidangan, cara menjawab persidangan ini seperti ini. Sehingga kami memohon agar Yang Mulia tegas, seperti yang disampaikan oleh rekan kami tadi, untuk ignore saja atau tidak memperdulikan daripada yang mereka bawa karena tidak memenuhi persyaratan untuk persidangan. Demikian. Assalamualaikum Yang Mulia, dan semua hadirin yang di ruangan ini. Sesuai yang disampaikan oleh rekan-rekan saya tadi, apakah patut seorang yang paham hukum melakukan mengabaikan atau tidak menghargai majelis di sini dengan sesuai dengan tuntutan kita yang menggugat, yaitu Pak Jokowinya atau Presiden Jokowi. Kenapa yang menandatangani bukan beliau? Mungkin itu yang saya pertegas, minta tolong legal standingnya langsung daripada Pak Jokowi. Terima kasih. Oke, dari saya Yang Mulia Egy Sujana sebagai advokat yang dijamin menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 5 dan Pasal 16. Saya berkedudukan sebagai penegak hukum. Kemudian sebagai penegak hukum dalam membela klien tidak boleh dipidana, tidak boleh digugat perdata. Jadi inilah satu imunitas hukum yang diberikan kepada advokat. Oleh karena itu, dalam perspektif itu, saya sebagai subjek hukum yaitu penggugat dan merupakan satu dari sekian banyak lawyer yang ada. Jokowi dalam konteks ini juga sebagai subjek hukum yang kita gugat. Kita ini pelajaran semester 1 begini-begini sebenarnya, yaitu subjek hukum tidak bisa diwakili. Bagaimana cara ilmu belajarnya, di mana ilmu hukum kok subjek hukum diwakili? Saya aja nggak bawa bas berita acara sumpah, disuruh balik sama majelis yang mulia karena nggak bisa mewakili saya. Mesti ada saya berusaha ke pengadilan tinggi sampai dapat. Nah, pertanyaan serius saya, mengapa Jokowi sebagai presiden dan sekaligus subjek hukum individualnya itu yang melekat antara Jokowi sebagai individualnya dan Jokowi sebagai presiden? Subjek hukum ini yang kami ingin hadirkan, pengen tahu, karena dia telah membuat perbuatan tercela yang digariskan oleh Undang-Undang Pasal 7A UUD 45. Nah, kenapa kemudian Menteri Sekretaris Negara yang tanda tangan? Itu bagaimana logika hukumnya coba? Saya mau tanya, ente bagaimana logika hukumnya Yang Mulia? Kan gak dibenarkan ini. Maka tidak bermaksud arogansi atau ingin berdebat, tidaklah, nggak penting itu. Tapi kami ingin dapat pelajaran hukum yang benar waktu kita di kuliah itu, Yang Mulia. Kok nggak sesuai? Presiden loh ini. Ini presiden. Di dunia ini menurut pengamatan saya, hanya di Indonesia presiden digugat sama rakyatnya. Dan presidennya kagak datang.
subjek hukumnya bukan Pratikno. Apa kewenangan dia? Sekalipun dia sekretaris negara, juga Burhanuddin sebagai jaksa agung, tidak ada kewenangannya mewakili Jokowi sebagai subjek hukum. Jadi oleh karena itu yang mulia, dengan hormat, yang mulia mesti ref-finding. Bagaimana hakim itu punya kapasitas yang diberikan oleh undang-undang menemukan hukum. Bagaimana menemukan hukum dalam situasi kayak begini? Nah, oleh karena itu, singkat tegasnya, harapan kami sebagai yang mewakili rakyat ini, majelis yang mulia menemukan hukum untuk satu, tidak menerima surat kuasa yang ditandatangani oleh Mensesnek dan Jaksa Agung. Ya, itu nggak sesuai dengan hukum. Yang kedua, sebagai negara hukum, ini mohon nih tidak bermaksud kuliah, tapi ini pengetahuan persepsi yang harus sama. Sebagai negara hukum yang sudah dinyatakan Indonesia ini negara hukum, itu maknanya adalah pengadilan tertinggi. Dengan kata lain, segala keputusan hakim, presiden sekalipun mesti tunduk dengan keputusan dari majelis hakim. Ini negara hukum. Nggak boleh kalian merasa presiden, jaksa agung terus seenaknya aja wakil apaan? Presiden yang kita gugat bukan jaksa agung, bukan sekretaris negara. Ngerti dong, kalian belajar di mana? Bukan saya bermaksud menghina ya, tapi kok nggak nyambung gitu loh ininya. Ya. Jadi karena itu ya yang mulia, sebagai majelis yang dalam perspektif keadilan ini adalah wakil Tuhan di muka bumi ini adalah kalian majelis yang mulia. Ya, punya otoritas yang kuat juga menurut undang-undang kehakiman untuk bisa menemukan hukum. Ya, jadi dalam konteks menemukan hukum ini, Rex finding ini kami minta tadi sudah ditolak, dan yang keduanya memanggil sekali lagi yang mulia Presiden Jokowi dengan hormat lewat majelis yang mulia, panggil. Kita masih beri, mestinya kalau menurut HIR 2 kali tidak datang itu udah bisa first take yang mulia. 2 kali. Ini 3 kali kita kasih, justru kita ini baik sekali sama Jokowi sebagai rakyat. Ya. Tapi nggak datang juga, baik kita kasih sekali lagi sebagai excuse untuk permakluman karena mungkin dianggap dia nggak ngerti hukum. Tolong yang mulia, panggil resmi, rilis, Jokowi harus hadir. Minggu depan, majelis yang mulia, tidak bermaksud mendikte, mohon kita lagi bicara, jangan ada bicara yang lain. Ya, itu melanggar juga etika persidangan. Jadi oleh karena itu dengan hormat yang mulia, sekali lagi permohonan kami, buat undangan Jokowi yang dipanggil, bukan mewakili sama mereka-mereka ini. Saya hormat sama kalian. Kalian sama dengan kita, warga negara. Sama. Saya hormat kalian. Kita berkesamaan kedudukannya dalam hukum. Tapi dalam konteks etika persidangan, kalian tidak mengerti. Bukan kalian. Kalian bisa apa coba? Kalau kami gugatnya Jokowi mundur tadi. Masa Pratikno yang mundur? Masa Pratikno yang mundur? Atau Anda mau ngomong apa coba? Kan pasti gak bisa ngomong apa-apa. Otoriter. Jadi oleh karena itu, yang mulia dengan hormat, rasa keadilan ini harus diperhatikan. Tidak bermaksud mengancam atau apapun, tetapi yang mulia harus dipahami kalau rakyat rasa keadilannya terganggu, tidak diabaikan dan betul-betul dicuekin, dianggap nggak ada, majelis hakim kena intervensi oleh siapa saya tidak tahu, maka rakyat akan cari jalannya sendiri untuk menempuh keadilan. Dan majelis hakim bertanggung jawab. Bila ada terjadi kerusuhan dan lain sebagainya, tanggung jawab. Karena kami sudah koridor benar lewat hukum. Kami betul-betul taat hukum. Tapi maka rakyat akan cari jalannya sendiri untuk menempuh keadilan. Dan majelis hakim bertanggung jawab.
Bila ada terjadi kerusuhan dan lain sebagainya, tanggung jawab. Karena kami sudah koridor benar lewat hukum. Kami betul-betul taat hukum. Tapi kami dibalas dengan tidak taat hukum. Nah, ini persoalan serius yang mulia. Mohon temukan hukum yang benar. Jangan rasa keadilan rakyat diganggu. Azab Allah akan cepat datang. Ya, tadi ada 4 poin utama. Ya. Namun demikian, karena menurut majelis ini sudah nanti majelis akan mempertimbangkan bagaimana legal standing pada awalnya nanti pada saat waktu kami melakukan pertimbangan hukum kami. Ya, namun demikian ini oleh karena sudah dilengkapi sebagaimana persyaratan yang kami mintakan bukan pasalnya, maka persidangan tetap dilanjutkan, yaitu dengan mediasi. Ya, makanya kami tanyakan kepada saudara apakah ada mediasi dari luar yang ditunjuk untuk melakukan mediasi. Ini saja. Ada nggak dari luar atau diserahkan ke pengadilan atau bagaimana? Silakan. Mohon maaf yang mulia, sekali lagi kami ini menggugat daripada Presiden Jokowi sebagai presiden. Saya mengerti, saudara. Ini sudah dicatat, nanti akan menjadi pertimbangan majelis. Ya. Untuk saat ini kami melihat, surat kuasa sudah terpenuhi, surat tugas pun sudah ada. Ya. Biarkan nanti kami akan bekerja untuk mempertimbangkan. Sekarang saatnya saya menyampaikan apakah ada mediasi dari penggugat terhadap case ini dari luar. Kalau ada, silakan siapa namanya, kami beri kesempatan. Begini yang mulia, tetap pada awalnya kami ini menggugat Presiden Jokowi, tidak menggugat Pratikno dan walaupun ada pertimbangan hukumnya. Mohon maaf majelis hakim, kita kan menggugatnya itu tadi, kita gugatnya Presiden, bukan menggugat Sekretaris Negara atau Jaksa Agung. Ini jelas loh dari gugatan kita. Makanya oleh karenanya tadi apa yang disampaikan oleh teman kami, kalau selama ini belum ada kuasa dari Jokowi, kita belum ada mediasi. Terima kasih. Tetap kami dari majelis tetap, apakah saudara ada mediasi dari luar? Saya jawab yang mulia, begini, tidak mengurangi hormat yang mulia dalam perspektif objektif, sistematis, toleran, jujur, benar adil. Teori saya itu yang mulia, osjubedil. Secara osjubedil, objektifnya yang mulia justru telah bertindak subjektif. Artinya menerima persyaratan sebagai yang diberi surat tugas atau surat kuasa. Nah, secara objektif bukan itu yang kita maksud. Objektivitasnya adalah presiden, bukan seknek, bukan jaksa agung. Jadi secara persyaratan yang mulia, ini mestinya logika sistematisnya ditolak karena bukan objektivitasnya sebagai subjek hukum. Coba bantah logika saya gimana? Jadi belum memenuhi syarat yang mulia. Kenapa dianggap memenuhi syarat? Jadi begini saudara. Nah, gimana? Ya, saudara. Jadi untuk sementara ini biarkan nanti kami akan bekerja, ya, akan menilai. Ya, untuk saat ini yang sudah ada di meja majelis yang sebagaimana diminta surat kuasa dan surat tugas, ya, mewakili Presiden Republik Indonesia dalam hal ini Joko Widodo, ini sudah ada di tangan. Oleh karenanya sekarang kami memasuki tahapan tentang mediasi. Ya, nanti akan panitia bergerak kepada Bapak Daryanto. Ya, dengan Bapak Daryanto hakim itu. Ya, mediator nanti ditentukan tanggalnya berapa untuk melakukan mediasi, ya, dengan beliau. Ya, dengan Pak Daryanto kami catat ya, dengan Pak Daryanto sebagai hukum magister hukum dan beliau. Selanjutnya kami akan menunggu hasil dari mediator. Syukur alhamdulillah apabila ada titik temu, ya, hasil dari mediasi tersebut adanya win-win solusi, harapannya demikian. Insyaallah. Ya, ya. Jadi Pak Daryanto-nya mau dihadirkan sekarang? Enggak, nanti kan prosesnya, ya prosesnya semakin ini. Silakan nanti berkoordinasi dengan Panitra. Ya, Bu Panitra, kalau mintakan siapa kontak personnya di sini yang dari pihak
juga ya, dan nanti minta kontak personnya di sini supaya kita gabung berkoordinasi dengan panitera.